Para Kiai, Pini Sepuh yang kami hormati, kepada yang terhormat Gus Majid, beserta rombongan yang kami hormati, saudara kami dari Lamongan, yaitu Kang Lurah Hadi bersama rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang hadirat untuk memanjatkan tasakur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dalam menghadiri acara halal bihalal malam hari ini, tak kurang satu apa. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau ghadal zaman wa awanihi wa ala alihi wa sairi awli Allah radhahu anhum min awalihi ila akhirihi wa bal malaikatihi muqarrabin alaihi salatu wassalam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh, karomah kepada kita, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengenai soal-soal yang kami bawakan, khususnya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini mudah-mudahan malam yang mulia dan malam yang diijabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu sudah umum, semua sudah tahu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu merupakan penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang taat. Kenapa demikian? Karena kehidupan sebenarnya adalah penuh jebakan. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya jebakan-jebakan dengan penuh kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya yang taat? Nah, itu ribuan puluhan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada iblis. Pada saat itu iblis masih menjadi Azazil. Dia pandai, dia cakap, dia kuat, sehingga dia oleh Allah dipercaya menjadi raja malaikat penghuni surga dan sekaligus penasihat para malaikat. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tercipta dari tanah liat. Azazil merasa lebih pandai, merasa lebih cakap, lebih kuat, dan bahannya lebih baik, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Seketika itu Allah murka. Kemudian Azazil diubah menjadi iblis. Nama pun diganti menjadi Ifrit. Al-Kisah. Kemudian Azazil matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho derajat saya Engkau turunkan dari rajanya malaikat menjadi iblis. Akan tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa jawab Allah? Saya izinkan, sekaligus saya kasih ilmu menggoda anak turunnya Nabi Adam. Tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Nah, di sinilah Allah kepada iblis itu berjanji dan dia tidak mau ingkar kepada iblis.
Dan mulai saat itu Allah mulai menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis. Kemudian kurun waktu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terpilih, yaitu menjadi rasul dan nabi, dan pada akhirnya Allah memilih orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai nabi kita, yang dikenal sebagai pemberi syafaat manusia, yang dikenal sebagai pemberi rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau itu juga aturan Allah untuk menyelamatkan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya halal bihalal itu sebagai penghapusan dosa antara Allah dan hambanya yang taat, dan peleburan dosa antara hambanya dan hambanya. Jadi tidaklah sempurna apabila kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak akan sempurna sebelum kita menghalalkan di antara satu dan lain. Sebelum kita menghapus dosa-dosa di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang seiman. Hadirin yang kami hormati, ada suatu peristiwa yang hubungannya dengan halal bihalal. Nah, pada saat itu beliau Rasulullah SAW, kalau nggak salah, khutbah. Dalam khutbah itu beliau mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang beliau dahulukan. Kemudian setelah beliau khutbah turun, habis sholat, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah waktu untuk kami?" Kemudian beliau menjawab, "Ada." "Emangnya ada apa?" Istilahnya, "Ana apa?" Sahabat tadi menjawab, "Kula bingung, saya bingung mendengar panjenengan khutbah, kemudian mengaminkan sampai 3 kali, amin yang saya tidak tahu." Kemudian Rasulullah dahulu lagi, "Wahai sahabatku, kalau kamu ingin tahu, ayo ke rumah." Kemudian di rumah, kemudian beliau mendahulukan, "Sahabat-sahabatku, ini apa aku mau ngamini? Kok wong-wong ora krungu, termasuk sampeyan. Iki mau enak malaikat dongo. Ini tadi ada malaikat dongo. Malaikat Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah doanya? Kemudian Rasul menjawab, doa malaikat Jibril diantaranya yang pertama, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan janganlah Engkau ampuni anak-anak atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Yang kedua, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni para istri-istri yang durhaka pada suaminya." Dan yang ketiga, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni bagi manusia yang tidak mau memberi maaf apabila yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal." Ya. Sehubungan dengan halal halal, ini masih bulan Syawal. Sehingga kalau kita tidak mau menghapus atau tidak mau melebur dosa di antara sahabat-sahabat, di antara saudara-saudara, walaupun kesalahannya besar, justru kita yang mengalami celaka. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian bagi hamba yang taat. Aturannya Allah, kalau si hamba tadi mau memberi maaf pada saudaranya yang menyakiti, maka dia taat kepada Allah. Karena malaikat Jibril juga diutus Allah. Ya malaikat Jibril, dongo nek nggonku. Isine dongo ayat telung perkara. Tapi krungokno Nabi Muhammad tok liyane juga krungokno. Itu perintah Allah.
Sehingga kalau kita itu memberi maaf kepada teman, insya Allah kita akan mengalami suatu kebahagiaan di akhirat. Dan Rasulullah bersabda lagi, insya Allah ini ijabah karena saya mengamini. Jadi sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan puncak daripada penghapusan dosa. Apabila kita mau memberi maaf teman-teman kita yang menyakiti kita di bulan Syawal. Hadirin yang kami hormati, di samping itu, marilah kita renungkan kembali bagaimana beliau akhlak beliau. Itu beliau mempunyai akhlakul karimah. Dan setelah beliau secara lahiriah meninggal kita, beliau Rasulullah SAW juga memilih para mursyid. Beliau memilih para aribillah untuk meneruskan cita-cita beliau, yaitu menciptakan manusia yang selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita, zaman kita ini, beliau memilih seorang aribillah, yaitu pencipta salah wahidiyah. Beliau memilih Mbah Yai Qaddasallahu wasruhan sebagai pencipta salah wahidiyah, di mana beliau itu juga akhlakul karimah. Beliau juga qalbu rasul, sehingga apa-apa yang diceritakan beliau pasti hakun nafsikuhu, pasti hak yang harus kita ikuti. Beliau juga pilihan Allah untuk mendidik kita, mengarahkan kita melalui sawakid dan ajarannya. Kalau kita lihat, umumnya dalam sebuah kitab itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahunnya lagi 2063. Jadi sekarang secara umum beliau masih menjabat sebagai Al-Ghaus yang mujadid. Berhubung di Wahidiyah itu Ghaus dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan dari beliau, karena tidak ada apa ya istilahnya ya, baiat. Jadi Ghaus Sultan Aulia beliau ada dua macam. Yang pertama itu diumumkan, artinya diberitahukan. Nah, pasti kalau Ghaus yang diberitahukan pasti ada baiat. Seperti zamannya Syekh Qadir Al-Jailani. Pasti pengikut Thariqah Qadiriyah pasti dibaiat. Thariqah Naqsabandiyah pasti dibaiat. Sehubungan pengawas wahidiyah tidak dibaiat, maka di sini tidak ada Ghaus yang diberitahukan. Jadi dah beliau jam wahidiyah Ghausnya itu dirahasiakan. Intinya pengamal tidak diwajibkan mencari siapa orangnya. Pengamal hanya diwajibkan meyakini adanya Ghaus. Titik. Adapun ada seorang pengamal yang diberitahu cukup untuk dirinya sendiri. Tidak beliau. Loh, apa mungkin sampai? Insya Allah sampai kalau kita Fatihah. Ila hadratil zaman Al-Fatihah sampai. Allah tidak akan mungkin keliru menyampaikan doanya kepada beliau. Tak mungkin keliru. Dan mengenai dawuh beliau di antaranya
Mari kita bersama-sama berjuang dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari syafaat Rasulullah, dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya dakwah beliau itu mengajak kita semua tidak pandang bulu, dari golongan manapun, tua, muda, kalau perlu agama manapun, kita ajak bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, beliau meneruskan, dan dalam perjuangan janganlah kita benci seseorang, janganlah kita kucilkan seseorang, apalagi menyakiti seseorang. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan yang kita sakiti, yang kita kucilkan, itu kekasih Allah yang kita sembunyikan. Terus bagaimana kalau yang kita kucilkan, kalau yang kita sakiti, itu kasih Allah yang disembunyikan Allah, kita akan mengalami kerugian besar, hadirat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kita, itu kayak gos tidak, kayak kasihku tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan setiap manusia pilihan demi untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bagi orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, berhak mengamalkan sholat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan catatan di bawah koridor yang telah ditentukan beliau Mbah Yai. Maaf, sekali lagi saya tegaskan, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan abadan, bagi orang yang ingin mencari syafaat Rasulullah, bagi orang yang ingin mencari ridha Subhanahu wa taala, berhak mengamalkan sholat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, asalkan dengan syarat di bawah koridor yang telah ditentukan Mbah Yai. Bukan berarti saya melarang masuk ini, tidak. Artinya pengamal yang ikut organisasi, misalkan PW, PSB Miladiyah, monggo, jangan salah paham, monggo, tapi dengan syarat tetap seperti apa yang diinginkan oleh Mbah Yai. Walaupun tidak ikut siapapun, tidak seperti apa yang diinginkan Mbah Yai, saya yakin dia bukan seorang mengamal. Maaf, dalam sebuah kitab terangkan, artinya gini, barang siapa usaha kepada Allah Subhanahu wa taala sulit tanpa didampingi seorang arif billah, gurunya setan. Bertemu guru arif billah pun sulit. Apabila kita usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertemu guru arif billah dan kita beda lidahnya atau kita tidak sependapat dengan beliau, maka hubungan guru dan murid dicabut Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan nur ilahi yang ada di dalam hatinya murid dicabut Allah selamanya, kecuali kita menyamakan lidahnya kembali pada beliau, walaupun kita mendapat guru pengganti atau penerus. Artinya, kalau kita sebagai pengamal sudah mengamal sawakidiyah, kemudian secara lahiriah beliau meninggalkan kita, dalam perjuangan kita sesuai dengan langkah beliau,
maka oleh Allah kita dianggap bukan pengamal. Bukan manusia yang menganggap, oleh Allah sendiri kita dianggap bukan pengamal. Di samping itu, nur ilahiyah yang ada di dalam hatinya murid cabut Allah selamanya. Walaupun mendapat guru pengganti misalkan Gus Safi, tetap dianggap bukan pengamal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia kembali menyamakan misi-misi dengan Bayai sebagai penaklif Salawakitiyah. Sedangkan Bayai punya sesuatu. Beliau mampu menciptakan Salawakitiyah. Beliau manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti beliau membuat aturan-aturan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melanggar aturan beliau berarti melanggar aturan Allah. Sudah pasti itu. Terus dasar saya yang saya katakan tadi, barang siapa yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan mendapatkan syafaat Rasulullah, berhak mengamalkan Salawakitiyah dan ajarannya tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan syarat tetap di bawah koridor yang telah ditentukan Bayai. Saya punya dasar. Pada saat tahun 88, insya Allah itu kubro terakhir dan fatwa terakhir beliau, Mbah Qaddasallahu sirroh. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat, beliau fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat yang kami hormati, sabeneré kula pengin pidato dumateng podium. Kula pengin bertatap muka langsung pidato dumateng podium, matur dumateng panjenengan sekalian. Ananging fisik kula sampun boten memenuhi syarat. Kula nyuwun apunten menawi matur dumateng saking kamar. Hadirin-hadirin yang kami hormati, pinten-pinten dinten kepengker wonten bangsa jin, penguasa jin, rajane jin niku nyuwun izin kula memperjuangkan Salawakitiyah. Ananging kula tahan rumiyin, mboten kula jawab. Kula nenggo jawaban panjenengan sekalian. Lajeng Bayai dawuh malih, hadirin-hadirin yang kawula hormati, sanggup mboten dados wakil-wakil kula? Napa jawabe? Sanggup. Sakniki mboten. Anane pundi sakniki sanggupane pundi? Padahal al-wakil mas wakil, yang diwakili harus sesuai, yang wakil harus sesuai yang diwakili. Tapi nyatane pundi? Mbah Ye mboten pandang bulu. Mbah Ye ngecak sinten berjuang. Nyatane pun pundi? Tengene kemang kita men salah. Padahal sanggup ngoten. Demi sayangnya Mbah Ye kali kita sedanten. Demi gatine Mbah Ye kali kita. Akhiripun Raja Jin ingkang nyuwun izin Mbah Ye ditolak. Amargi bangsa manusia tersanggup saat niku. Di samping niku beliau dawuh malih mawi ngoten, kawula ijazahaken Salawakitiyah dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken Salawakitiyah lan ajaran dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamiya panjenengan sekalian nemu Salawakitiyah, lembaran Salawakitiyah lan ajaran dumateng tong sampah, panjenengan namakan sah-sah mawon tanpa izin siapapun.
Mawi kira tengok kita pelajari dawuh niku ijazah sing dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang muni sanggup wae. Bahkan tanpa izin siapapun. Bahkan dumateng tong sampah pun menawi menemu tamalaken sah mawon. Saat ini kesanggupannya pun di otomatis sanggup ini buatan pandang bulu, sinten mau diwori, buatan peduli niki PW, buatan peduli niki PSB, buatan peduli niki Miladiah, pokoknya pengamal diwori. Saya itu kalau nyuwun apunten niki nyuwun apunten mari kula tantu, saya itu. Kusipun kubro kedateng kedung lu. Belum ada bayang ngoten, hendaknya acara-acara besar seperti itu dilaksanakan di Kedung Lu. Nyuwun ngapunten saya itu kok nyuwun ngapunten. Kau namun menyampaikan amanah beliau. Sahabat kula mboten nyampaikan nggih klaru. Amargi kula mireng ke mbak saat mbiyen niku sebagai bukti kesanggupan kula dumateng bayai. Wakil sanggup Pak dadi wakilku. Mari kita sanggup, kita sampaikan napa wonten nih. Sampun ditambahi lan sampun dikurangi. Mbah Yai niku gati kalih kula, kalih panjenengan sekalian. Kita dipun paring kendaraan sing istimewa. Kendaraan sing boten usah bayar, kendaraan yang sudah pas sampai. Hadirin yang kami hormati, bukti ini pun apa? Sudah pasti sampai. Dawuh Rasulullah, barang siapa dalam satu hari membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dijanjikan surga. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, maka orang bersangkutan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebutuhan. 70% untuk kebutuhan akhirat, sedangkan yang 30%-nya untuk kebutuhan dunia. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku pagi hari setelah subuh 10 kali dan sore harinya setelah asar 10 kali, maka syafaat itu akan aku berikan orang bersangkutan di akhirat. Dan barang siapa tidak ada, di saat umatku tidak ada yang membacakan sholawat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku membacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menjawab sholawat dan salam orang bersangkutan kepadaku. Di sini sudah jelas bahwa kalau sholawat itu sudah pasti istighfar. Kalau istighfar belum tentu sholawat. Kalau dihubungkan dengan dawuh Rasulullah, kalau kita membaca dalam satu kali, dalam satu hari 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut sebelum dijanji surga. Otomatis diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita, kalau kita pengawas waktu itu harus dengan bayai. Kalau tidak sesuai, walaupun kita membaca 10.000 kali, tidak akan mungkin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Karena dalam taklif usul dijelaskan, barang siapa bertemu dengan arif billah, dia beda pendapat dengan beliau, maka dicabutlah hubungan guru dan murid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud guru itu arif billah, sang mu'alif yang punya wakidiyah. Jadi pada intinya, kalau kita baca 1000 kali per hari, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan beliau, insya Allah itu akan terjadi. Hadirin yang kami hormati, dan di kisah lain disebutkan juga masih sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholat kepadaku 1 kali maka dibalas oleh 10 kali.
Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 10 kali, maka dibalaslah 100 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat 100 kali, dibalaslah 1000 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 1000 kali, maka dibalas oleh Allah di antara kedua matanya, di antara kedua mripate dicatat bebas dari munafik hidup di dunia, dan kelak di akhirat dikembangkan dengan orang-orang mujahidin. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang disabdakan yang pertama. Barang siapa membaca 10.000 kali dalam satu hari, maka tidak akan dicabut roh sebelum dia jangan surga. Sama, hanya saja beda redaksi dan mungkin beda kejadian, beda yang membawa. Pada dasarnya sama. Nah begitu fadilah sholawat. Tapi yang jelas, sekali lagi saya tegaskan, harus sesuai dengan bahaya. Ikut siapapun nggak masalah, tapi harus sesuai dengan bahaya. Dan jangan mengucilkan satu di antara lain. Jangan merasa lebih baik. Kalau kita ingin diakui bahaya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak jauh dan bertanya, sanggupkah hadirin menjadi wakil-wakil saya? Sanggup, semua nangis. Saya sudah tahu, dan saya waktu itu masih SMA, kalau nggak kuliah. Terus mana sanggupannya itu? Saya harapkan mulai saat ini, marilah kita bersama-sama berjalan dalam perjuangan suci ini. Dan dalam perjuangan janganlah mengucilkan seseorang, apalagi menyakiti. Dan beliau kita rugi kalau mengucilkan seseorang, kita rugi kalau menyakiti seseorang. Dan beliau sudah jelas, kita khawatirkan jangan-jangan yang kita sakiti kasih, bahkan kita di akhirat tidak mampu menahan, berjalannya tidak mampu. Di situ digambarkan ada suatu peristiwa, digolong-golongkan. Ada golongannya Syekh Qadir Al-Jilani, ada golongannya Syekh Nasabandiyah, ada golongannya Pengawal Wakitiyah. Kemudian Allah SWT bertanya, hei kok golongannya sapa? Terus dia, saya golongannya Syekh Qadir Jilani. Kemudian beda wegak, itu golong aku. Nek masaku kowe go ngenek. Kemudian lari kepada golongannya Syekh Nasabandiyah. Kemudian dia bertanya, Syekh Nasabandiyah juga menjawab, duduk itu golong aku. Zamanku gak enek. Terus kemudian kita lari ke golongannya Pengawal Wakitiyah. Kemudian baik dia mengakui, bagaimana kita? Kalau bahaya tidak mampu, bagaimana kita? Kalau kita ingin dianggap sebagai muridnya, harusnya kita sesuai dengan beliau. Di situ bagaimana kita? Kalau beliau tidak mengakui, terpaksa kita terjebak oleh iblis, ikut iblis di neraka. Dan dalam perjuangan suci tidak ada menuduh, tidak ada menunjukkan seseorang, tidak ada. Kata Allah, barang siapa memakai salah satu jubahku akan aku lempar ke neraka jahanam. Jubah tegas, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya boleh dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, tidak ikuti tidak sah, tidak ikuti tidak ada pengamal. Maaf, yang dimaksud itu. Tapi jangan sekali-kali kita mudah mengatakan kalau tidak ikuti tidak diikuti pengamal, tidak ikuti ini tidak diikuti pengamal. Jangan mudah mengatakan itu. Itu bahaya. Bahkan laknatullah, hati-hati loh, laknatullah. Sebab itu Allah. Dan kami mengharapkan pengamal sesuai dengan bahaya ini. Akal karimah, menghargai, menghormati orang lain,
seperti pada beliau Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang kami hormati, terus beliau itu menciptakan sesuatu di mana ciptaannya itu kita anggap, kita yakini bersama sebagai kendaraan menuju akhirat. Di mana kendaraan beliau adalah sholawat dan ajarannya. Jadi pada intinya beliau menciptakan sholawat dia itu bukan untuk organisasi. Maaf, beliau menciptakan sholawat dia bukan untuk seseorang yang harus diikuti kita. Beliau menciptakan sholawat dia untuk menyelamatkan umat, untuk menjadikan umat bahagia dunia wa akhirah, untuk mengajak umat biar menjadi akhlak karimah. Beliau menciptakan sholawat dia untuk mencari syafaat Rasulullah bagi pengamalnya, tidak untuk organisasi, maaf, tidak pula untuk seseorang. Jadi amalan sholawat itu boleh diamalkan siapa saja, karena suatu amalan, bukan suatu, maaf, aliran atau suatu organisasi, tidak. Tua, muda, laki-laki, perempuan dari golongan manapun berhak mengamalkan sholawat dia demi mencapai kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang kami hormati, kalau kita ingat beliau, yang paling jelas jangan dianggap sepi. Siksa neraka itu berat dari hati. Kalau kita mendengar siksa kubur pun kita langsung mati dadak dari beliau itu. Maka dari itu marilah bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perjuangan suci ini, bersungguh-sungguh dalam membimbing, mendidik anak istri diarahkan kepada pengamal yang sempurna. Jangan sampai kita memperhatikan tetangga, memperhatikan kawan-kawan, tapi anak istri kita tidur, jangan sampai. Kalau dihubungkan dengan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali gini, 1 dirham untuk keluarga lebih baik daripada 1000 dirham untuk fisabilillah. Oleh karena itu marilah dalam perjuangan suci ini yang kita dahulukan keluarga kita, kemudian masyarakat. Kenapa demikian? Itu juga tuntunan beliau. Sehubungan dengan setiap pengamal harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar, kan itu. Jadi setiap pengamal wahidnya harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Nah di sini kita kaji dulu satu persatu. Apa yang dimaksud perjuangan, apa yang dimaksud pejuang, apa yang dimaksud penyiar, apa yang disebut penyiaran. Nah sekarang pejuang. Setiap pengamal harus menjadi pejuang. Apa yang dimaksud pejuang? Pejuang itu orang yang melakukan. Penyiar, orang yang melakukan. Terus apa yang dilakukan? Kalau kita pejuang ya perjuangan. Perjuangan sawakitiyah dan ajarannya. Jadi perjuangan sawakitiyah dan ajarannya itu pengertiannya melakoni sesuatu, melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat masyarakat dari hancurnya moral, dijadikan golongan orang yang mengaustakan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhid Allah Subhanahu wa taala melalui makrifat billah, marbil, yaitu makrifat billah. Di mana maksudnya itu makrifat billah, sholawat yang mengacu ke dalam makrifat, yang mengacu ke dalam tatanan hati, makrifat billah. Jadi pengertian perjuangan itu tadi melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita,
keluarga kita, di samping umat masyarakat, dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Sedangkan penyiaran menyebarluaskan suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak ramai. Jadi setiap pengamal harus berjuang. Setiap pengamal harus menjadi berjuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Artinya setiap pengamal harus menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan keluarganya, di samping umat masyarakat dari hancurnya moral, dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, setiap pengamal juga harus menyebarluaskan suatu cara menjadi golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau menyebarluaskan sholawat wakitiyah dan ajarannya di situ. Jadi mulai saat ini marilah kita bersama-sama berjuang bersama-sama, menyiarkan bersama-sama, biar kita bisa menjadi wakil-wakil beliau. Kalau kita diam saja, kita tidak akan bisa menjadi wakil beliau. Nah, beliau mendapatkan itu sesuai dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum akum naro, kan gitu. Hewa makan duweni iman salamanno anfusakum awamu ahlikum. Sapa sing duweni ahlimu? Ya kuwi anak bojomu, warismu. Ora wong duweni iman salamanno tanggamu enggak. Ku anfusakum akum naro. Beliau itu apa-apa yang dikemas beliau sudah sesuai dengan Al-Quran. Perjuangan itu sudah sesuai dengan ku anfusakum akum naro. Artinya apa? Sudah jelas, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari hancurnya moral, dijadikan golongan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis menyelamatkan kita dari neraka. Kan gitu. Ku anfusakum akum naro, wae wong duwe iman slametno. Anfusakum awakmu. Ahlikum sing trimo awakmu. Sing trimo warismu ya kuwi anak bojomu, sok neraka, kan gitu. Sama. Pada intinya bahaya itu dengan tidak kita sadari melakukan perintah Quran. Kita tidak menyadari sebenarnya itu melakukan perintah Quran. Quran wakil Allah dan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kenapa Allah memilih orang-orang seperti itu? Memilih beliau juga dalam rangka menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Subhanahu wa taala. Yang dia taat terjebak oleh iblis. Kowe jemanut. Iblis gitu. Kowe jemanut. Kalau sing bener, itu iblis. Akhirnya nanti pada iblis menentang karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu beliau juga mendahulukan intinya dalam perjuangan pengamal sawakitiyah, perjuangan sawakit dan ajarannya itu harus adil antara istri dan amal sawakitiyah. Kebetulan itu mangkotir Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya juga di situ. Itu entah kebetulan atau memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya juga di situ. Nah, pada waktu itu ada tamu seorang kiai dari Jawa Tengah, dari Semarang. Itu kiai besar. Maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Itu entah kebetulan atau memang qadar Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, tamu itu sang kepada beliau, "Nyuwun sewu Romo Masjid, saya sudah mengamalkan 40 hari." Nggih. Terus samangken garwa panjenengan kalih nggih. Maksudnya pripun ya Romo Yai? Kalih nggih setunggal garwa panjenengan niku amal sawakitiyah. Setunggal garwane sampean niku garwa sing sebenere kedah adil. Nek mboten adil nggih klaru. Mengke awake dhewe berjuang tok mboten mikir anak bojo nyale aturan. Terus
Ngapain anak bojo nyari aturan adil. Harus beliau antara berjuang dan membina anak istri harus seimbang, harus adil. Itu bisa balan, artinya bisa sempurna. Di samping itu kemudian beliau dahulu lagi nyuwun apunten Yai, sampun penyiaran apa dereng? Nah, itu kan juga termasuk menyebarluaskan. Terus tamu tadi menjawab, ngapunten Romo, kula dereng mampu. Menawi kitab-kitab selain Wakidiyah kula ahline. Dawe ngoten. Mawi nyiaraken sawakidiyah kula dereng mampu. Amargi kula tasih cetek. Tasih nembe sekawan dosaan, nembe bar kala wingi. Terus Mbah Yai niku nyaut jawabe ngaten nyuwun apunten Yai. Sing penting wonten kemauan mboten masalah. Sampun njam malih nyuwun apunten Rama. Tiyang-tiyang teng sekitar kula kathah sing ahli, kathah sing saleh, kathah sing alim pripun niku nek nolak. Lajeng dawuh beliau mboten ana apa-apa. Sing penting kita kersa. Kita mboten hak maksa kedah turun. Sesuai karo karepe dhewe. Niku hak Gusti Allah. Kewajiban kita sedaya namung nyaraken, namung nyebarluasaken, namung maringaken. Dene diterima mboten niku hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yen apunten kula tak tanglet. Napa pun ngoten kita. Nyare kono semua kok ditolak isin aku. Kok ditolak isin aku. Kowe sing iso ngomong pinter. Royokan isin. Keteh mboten ngoten lek kita dados wakil mbaye kedah serkep nyampekne dumateng sinten mawon. Nyare sawakidiyah dumateng sinten mawon. Diterima mboten diterima sanes urusan kita. Niku urusan Gusti Allah. Lek tiyang niku waktu dipun paringi niku oleh hidayah nggih trima, waktu mboten nggih mboten. Kan ngoten. Itu pada dasarnya niku kita namung menyampaikan tok. Diterima mboten tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saat niku lagi teng riku. Kula nggih wonten, kula nggih mirengaken. Dados intinipun, lek kita sanggup dados wakil Mbah Yai kados sing dijawab saat tahun 88 niku, monggo kita saat niki giat penyiaran. Ngejak tiang-tiang sing dereng nyarak, sing dereng ngamalaken, dereng paham sawakidiyah ajaranipun, pun ngurusi sing pun amalan. Kadang wong sing ngamale pun wis aku wis ngamale ngene malah ngengkel mengke. Sing dereng pun kuwatah. Ngejak sing dereng mawon lah. Sing pun kersane urusan Gusti Allah. Sing dereng pun kita ajak sareng-sareng. Supados kita saged wonten manfaate. Saged diakoni urip teng donya sebagai wakil Mbah Yai. Niku sing penting. Di samping niku ingkang ujung ingkang paling akhir kula nyampekne malih niku Mbah Yai nggih dawuh. Di antarane ajaran wakidiyah lillah nggih. Bilah birasul bilghos mawi lillah niku nggih sedanten pun semerap nggih. Birasul nggih pun semerap. Lillah lirasul bilghos kula kinten pun semerap sedanten. Lajeng birasul bilghos pun semerap. Lah niki bilah niku para donya malih. Bilah niku wonten bila bil itlah. Maksudnya ngaten. Terus bilah niku wonten dua kategori menawi dikepas. Sing pertama bilah niku Allah menghendaki, menciptakan, menggerakkan yang diridhoi.
Nyusul Pak Allah ndamel nggih. Ngerakaken, ngersakaken sing diridhoi. Lah niku intinipun. Maksudnya niku sawame kacang niku kacangipun. Setunggale Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki ingkang boten diridhoi niku kulite. Nah, terus teng redaksi niku bila segala gerak-gerik kita baik zahir maupun batin yang maksiat ataupun yang tidak, kita menyadari yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah. Itu redaksi. Akan tetapi pengeterapannya itu dawuh beliau itu harus dibedakan menjadi dua macam. Yang satunya itu Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki yang diridhoi. Sedangkan yang satunya Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki yang tidak diridhoi. Di situ. Ini juga jebakan bagi kita untuk iblis. Karena dunia ini diciptakan hanya untuk jebakan. Mulai tadi sudah saya jelaskan. Nanti pada dasarnya hidup di dunia ini adalah satu jebakan, kesesatan. Jadi Allah menciptakan suatu aturan-aturan, suatu cara-cara untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang taat, termasuk billah. Itu juga cara Allah untuk menyelamatkan kita melalui bayain. Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan akhirat, ingin mencari subhanahu juga mengikuti apa-apa yang telah diprogramkan bayai, apa-apa yang telah ditentukan bayai. Karena ketentuan bayai juga ketentuan Allah dari Rasulullah SAW. Marbil itu warna bilah. Marbil itu bilahnya ada dua warna. Jadi kalau kita kacang ya kacang itu kita kupas. Yang kita makan pasti kacangnya bukan kulitnya kan. Kecuali kalau monyet nggak punya pikiran langsung diontal, langsung diplok, langsung dipam. Sampai kita manungso dipun paring akal gunane damel milih, damel nglampahi aturan, lan cara yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kita. Itu kacang. Kacang ini kulitnya niku tasik dari dioncai niku dipilah. Lajeng dipun oncai kulite tik lah kulite dikak kiwa. Sing kiwa iki Allah gawe gerakne ngrasakne sing mbon diridhoi ditinggal mawon. Lah awake merasa masih jadi manusia. Sing setunggale sing niki sing kacangnya niku dipaham. Dilakoni. Lah niku Allah menciptakan merakan ingkang diridhoi dateng riku. Lek terpaksa luwe, setelah kesusu kene sitok, sak kulit bener napa-napa. Luwe kudanan lek mangan lepeh weteng wis kerut ngeloro, piye ene kacang sitok. Wong limo kacang limo sak kulit bener napa-napa doyan. Nggih sami kali kita mangan bangke. Lek teng alas mboten wonten napa sah, tapi mboten as, mboten doret mboten oleh ngoten niku. Tapi ngoten niku. Jadi pada dasarnya bilah niku segala sesuatu itu ada macam, dan kita sebagai hamba Allah tentunya yang diberi akal kita kedah konsekuensi mantap Allah. Amarga Allah juga nyampen nyawa dhewe kan aturan Allah. Konsekuensi kita mantap Allah sepatu sampean Allah kan ngoten Pak. Nggih ta? Yang terakhir mau kita mujadah nyuwun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sama Rasulullah, mugi-mugi niku wonten manfaate sehingga kita dipun panjangan umuripun. Kita dipun ijabahi tujuan kita, hajat dari kita, kusipun kita dipun ateni sebagai pengamal bayai. Amin. Moga kita niat lillah mujadah niki nderek Allah Subhanahu wa taala, nderek sunah Rasulullah, nderek bimbingan beliau zaman. Lah kita niati nderek sunah, nderek perintah Allah. Nggih. Kita niati nderek sunah Rasulullah. Kita niati nderek bimbingan zaman niku lillah, li Rasul, lil Ghos. Lajeng kemudian kita jiwai billah. Kita jiwai bi Rasul. Nderek kita jiwai bi Rasul maksudnya kita
bisa melakukan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Rasul, ikut bimbingan Ghos itu karena jasa beliau Rasulullah SAW. Berarti bil Ghos, kemudian bilah, kemudian bil Rasul, kemudian bil Ghos. Kita bisa seperti itu juga karena jasa beliau zaman. Yang terakhir kita akui, kita jiwai, kita dasari billah. Semua ini yang menggerakkan, menciptakan, menggerakkan Allah. Jadi akhirnya nanti lillah billah, li rasul billah, lil ghos billah. Kita lillah kalau tidak billah tidak bisa. Kalau tidak Allah yang membesarkan kita tidak bisa. Rasul juga kalau tidak Allah yang membesarkan tidak bisa. Jadi pada dasarnya li rasul billah, lil ghos billah. Monggo kita totot mana kita toto adab kita, sampun ngantos kita niku adab pun beradab adab bahaya niku. Terus adab pun beradab ketoke adab bahkan surat adab bahayai. Adab kali anake kali kula. Kono malah surat adab bahayai. Nggih repot nggih. Kita surat adab kali kula adab bahayai. Nggih sekecok ngoten. Kalau kula mboten adab mboten napa. Lek kali bahaya kita adab. Kalau jeneng Nabi udah adab. Lek kalian sawi mboten adab mboten masalah. Wong sawi mawon. Nggih ta? Monggo. Al-Fatihah. Ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadian ana wa salahu wa ruqahu adribni wa ghadalam abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka wa intaru takundusa sondalika ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadian wa salahu wa ruqahu adribni wa ghadalam abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka Pain taruh takun usaha sonalika hadirat monggo kita bayangkan yang Nabi rawuh depan mriki mawi kita mboten saged kita yakin nih jeung Nabi datang depan mriki maringi syafaat kita ya safi al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa salahu wa ruqahu adrika Waqadalam gabada warabbin Walisali ya sayyidi siwaka Fa'in taru dakun dusa sondalika Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah hadirat yang kami hormati mari kita benar-benar menjaga adab kita kepada beliau sebab beliaulah tumpuan kita utama tanpa ada beliau maka kita tidak akan mendapat syafaat Rasulullah sungguh kita benar-benar mohon pada beliau mohon didikan mohon bimbingan kali Allah Subhanahu wa taala mohon pancaran batin supaya diantarkan menghadap maharapan kita. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadillah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadillah musilatil hadrati aliyah
Ya Syafi'al al-Habib Allahi Salatuhu alaika ma'salami Galat ba'dulat kilati bifadati Kudbiyati ya Sayyidi wal umati Ya Syafi'al al-Habib Allahi Salatuhu alaika ma'salami Galat ba'dulat kilati bifadati Kudbiyati ya Sayyidi wal umati Ya Syafi'al al-Habib Allahi Salatuhu alaika ma'salami Galat ba'dulat kilati bifadati Kudbiyati ya Sayyidi wal umati Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musriin fil waqiti ya Rabbil alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musriin fil waqiti ya Rabbil alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musriin fil waqiti ya Rabbil alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah Istighfar Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati pengamal sawah Kiai Pasuruan yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, pribadi kita, keluarga kita, sanak famili kita, keluarga kita, masyarakat lekas berbondong-bondong salam, masyarakat lekas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi ahad zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi ahad zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi ahad zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin
ميزان هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ميزان هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ميزان هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Hadirin yang kami hormati dan dimuliakan Subhanahu wa taala, malam hari ini tadi sudah saya jelaskan pada intinya hidup di dunia ada cobaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan dan tata cara untuk menyelamatkan hamba yang taat. Dan sekarang kita di zaman Wahidiyah, di zaman Wahidiyah, di zaman ajaran Wahidiyah, mari kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, melaksanakan pengamal Wahid dan ajarannya. Marilah kita yakin yang sebesar-besarnya ini semua mendapat Subhanahu wa taala. Amin. Sebuah keyakinan perlu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Ana ila dzoni abdi bi dawa Allah. Aku miturut panyangkane hambaku. Panyangka ateges keyakinan. Yen kita gadhe keyakinan sae insyaallah ing ngadepun paring kadematan kita selesai. Nah engko sebaline mawon kita yakini awan ing ngadepun paring Allah Subhanahu wa taala, awan ingkang terjadi. Pramila punika mau kita yakini yakin-yakinnya niku ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dipanjangkan umur kita. Amin ya Allah. Amin. Dipun ijabahi hajat-hajat kita. Amin. Dipun hapus dosa-dosa kita di Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kurang sawal menika. Amin. Lan dipun ampuni saking kesalahan kita dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kusipun kesalahan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kita dipun paring husnul khotimah. Amin. Waktu di kesana Allah Subhanahu wa taala sesuai kali sabda Rasul dan janji Rasulullah. Mugi-mugi kita benjing dipun bebasaken saking neraka. Amin. Dipun awuraken tiang-tiang mujahidin lan bahaya kados amin. Amin amin. Hadirin yang kami hormati, sepindah malih ingkang kula aturaken kita yakini sami-sami. Amin. Ingkang terakhir kula aturaken matur suwun jazakumullahu khairati wa sa'adati wa akhirah ingkang pundi atas kepercayaanipun ingkang sampun dipun dumateng kami utawi waktu ingkang dipun paring dumateng kami kanthi iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati wa akhirah. Lan yang terakhir perlu kula aturaken dumateng panjenengan sekalian, nyunapunten kula niku sanes Rama Yai, nyunapun saestu. Kula Gus Safi mawon. Utawi lek Gus Safi niku sungkan pun asma kula Ahmad Safi Wakil Dusunaryo. Mawi Rama Yai kula boten pantes disebut Rama Yai, nyunapun saestu. Kula kaget kok disebut Rama Yai. Nyunapunten kula sanes Rama Yai Safi. Kula Gus Safi mawon. Mawi sungkan asma kula asmi lengkapipun Ahmad Safi Wakil Dusunaryo. Lek lare-lare nyeluk kula Syekh Ahmad Al-Bandari. Nyeluk kula Syekh Ahmad bener napa Syekh Ahmad kula langsung sekecot teng kuping lan langkung pantes timbang Rama Yai. Nyunapunten. Nggih rencang-rencang derek mawi manggil kula mawi sungkan Gus nggih Syekh Ahmad mawon.
niku langkung kula hormati. Amargi lek kula niku nyeluk kula Rama kula hasil suwate kula bayahi saestu. Kula niku mboten pantes kula Rama. Pramale kula elingaken benjing-benjing mawi wonten acara-acara saene Mas Syekh Ahmad Al-Bandari langkung sekeca lan langkung umum nggih. Nyunapunten ingkang kaping kalih kula atur matur panitia pelaksana khususipun saja menika Pak Makrus CS jazakumullah khairan wa sa'atul akhirah. Lan ingkang paling akhir mengenai soal-soal ingkang kula sampaikan khusus ingkang boten cocok dengan manah lan ingkang nyakiti derek-derek kula nyuwun yang kathah. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Amin Rasulullah sallallahu amin ghosi azam wa barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.